Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Halo dulurku, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Senang sekali saya bisa kembali menyapa kalian di channel ini, tempat kita membahas rahasia weton, primbon Jawa, dan misteri kehidupan yang sering bikin penasaran. Dulurku, di tanah Jawa ada sebuah keyakinan yang diwariskan turun-temurun, bahwa tidak semua orang bisa terkena santet atau sihir. Ada orang-orang tertentu yang lahir dengan weton khusus, yang dipercaya punya kekuatan gaib bawaan sehingga tubuhnya seperti punya perisai alami. Santet, guna-guna, atau telu bisa saja dilepaskan, tapi ketika mengenai orang-orang ini, justru malah berbalik menghantam si pengirimnya. Ngeri sekaligus bikin merinding, kan? Nah, malam ini kita akan membahas 3 weton sakti mandraguna, mustahil bisa disantet. Nomor 2 bahkan sering dianggap sebagai benteng hidup bagi keluarganya sendiri. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya dulurku, klik tombol like dulu sebagai bentuk dukungan agar channel ini makin berkembang. Share video ini ke teman atau keluarga, siapa tahu mereka lahir di salah satu weton sakti ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan misteri-misteri menarik lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar. Karena setiap sholawat yang kita kirim akan jadi cahaya pelindung, tidak hanya untuk kita, tapi juga bagi sesama. Dalam primbon Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia diakini sebagai peta spiritual yang memengaruhi sifat, rezeki, bahkan kekuatan batin seseorang. Nah, di antara ratusan kombinasi weton, ada beberapa yang dikenal punya daya tahan luar biasa terhadap serangan gaib. Weton-weton ini sering disebut punya tameng gaib, yang membuat mereka sulit disentuh energi negatif. Orang tua dulu sampai percaya, kalau ada orang sakti mencoba menyantet mereka, justru energi santet itu bisa balik menyerang si pengirim. Lalu, apa saja 3 weton itu? Mari kita kupas satu persatu dengan contoh nyata dan cerita menarik. Weton pertama, Rabu Pon Lur sang penjaga keluarga. Dulurku, kalau kita bicara soal Rabu Pon, mungkin sekilas terdengar biasa saja. Tidak semistis Jumat Kliwon yang penuh aura angker, tidak sekeras Minggu Pahing yang penuh energi api. Tapi jangan salah, Rabu Pon justru dikenal sebagai salah satu weton sakti mandraguna, karena memiliki kekuatan sebagai pelindung. Dalam tradisi Jawa, ada pepatah, Wong Rabu Pon iku pager urip. Artinya, orang yang lahir di Rabu Pon ibarat pagar hidup. Mereka membawa energi yang bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Bayangkan sebuah rumah. Rumah itu tidak akan terasa aman kalau tidak ada pagar. Nah, keberadaan Rabu Pon di sebuah keluarga itu ibarat pagar gaib, menjadi pelindung yang mencegah hal-hal buruk masuk. Karena itu, banyak orang percaya kalau di dalam keluarga ada anak atau anggota yang lahir di Rabu Pon, biasanya rumah itu jarang kena gangguan gaib. Konon, santet atau teluh yang dikirim ke keluarga seringkali mentah, begitu saja kalau ada Rabu Pon di dalamnya. Energi negatif itu tidak bisa menembus, karena sudah tertahan oleh aura pelindung bawaan Rabu Pon. Bahkan, ada cerita yang menyebutkan, bukan hanya santet yang gagal, tapi kadang malah berbalik menyerang pengirimnya. Ada kisah nyata dari sebuah desa di Jawa Timur. Satu keluarga pernah diganggu teluh kiriman karena masalah tanah. Malam-malam, mereka sering mendengar suara aneh, ayam mati tanpa sebab, bahkan anggota keluarga mulai sakit-sakitan. Tapi anehnya, anak bungsu mereka yang lahir Rabu Pon tetap sehat walafiat, bahkan tidur pulas tanpa terganggu. Setelah meminta bantuan seorang kiai, ternyata diketahui bahwa energi anak Rabu Pon itulah yang menahan serangan gaib itu, sehingga keluarganya tidak sampai hancur. Sejak itu, anak tersebut dianggap pager urip oleh keluarganya. Selain kekuatan perlindungan dari santet, Rabu Pon juga dipercaya punya jiwa penyeimbang. Mereka sering jadi orang yang menenangkan dalam keluarga. Saat ada masalah, mereka bisa jadi penengah, saat ada konflik, mereka bisa jadi pendamai. Energi mereka membuat suasana rumah lebih adem. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa Rabu Pon sering dianggap membawa berkah tersendiri. Kalau kita perhatikan, orang Rabu Pon biasanya punya aura teduh. Tatapan matanya lembut, suaranya menenangkan, dan kehadirannya membuat orang lain merasa aman.
Meski tidak suka pamer atau bicara banyak, justru ketulusannya itulah yang membuat orang segan dan percaya. Namun, dulurku, bukan berarti Rabu Pon itu selalu hidup mudah. Justru karena membawa energi pelindung, mereka sering jadi sasaran ujian berat. Hidup mereka kadang penuh tantangan, entah dalam hal rezeki, kesehatan, atau hubungan sosial. Tapi anehnya, meskipun jalannya tidak selalu mulus, mereka selalu bisa bertahan. Seperti pagar bambu yang meskipun diterpa hujan dan angin, tetap berdiri menjaga rumah. Ada juga sisi mistis lain dari Rabu Pon. Mereka sering dianggap mudah, bertemu, atau berkomunikasi dengan leluhur dalam mimpi. Bukan berarti jadi dukun, tapi lebih kepada tanda bahwa mereka memang punya hubungan batin yang kuat dengan dunia gaib. Dari situlah datang kekuatan pelindung mereka, seolah leluhur ikut menjaga lewat perantara anak Rabu Pon. Dalam pergaulan, orang Rabu Pon juga sering jadi tempat orang lain minta tolong. Entah dimintai doa, dimintai nasihat, atau sekadar jadi teman curhat. Kadang mereka sendiri merasa heran, kenapa banyak orang datang kepadanya. Padahal, tanpa disadari, itulah efek dari aura pelindung yang mereka bawa, orang lain merasa aman berada di dekatnya. Tapi ada pesan penting dari leluhur Jawa, jangan sampai Rabu Pon menyalahgunakan kekuatannya. Kalau mereka berlaku sombong, suka meremehkan orang lain, atau menggunakan energinya untuk hal buruk, maka tameng gaib itu bisa melemah. Bahkan bisa hilang sama sekali. Sebaliknya, kalau mereka hidup rendah hati, rajin beribadah, dan suka menolong, maka pagar gaib itu akan semakin kuat. Maka dulurku, bisa kita simpulkan, Rabu Pon adalah weton pelindung, benteng gaib bagi keluarga. Mereka sakti bukan karena punya ilmu hitam atau rajah, tapi karena sejak lahir membawa energi pelindung yang menahan serangan gaib. Kalau ada Rabu Pon dalam keluarga, percayalah, itu adalah berkah besar yang harus disyukuri. Kalau kamu sendiri lahir di Rabu Pon, sadarlah bahwa kamu punya tanggung jawab besar, menjaga, melindungi, dan menenangkan orang-orang di sekitarmu. Karena sejatinya, kesaktian terbesar bukanlah kebal dari santet, tapi mampu menjadi pelindung bagi sesama. Weton kedua, Jumat Kliwon Lur, perisai gaib yang tak tertembus. Dulurku, kalau kita menyebut hari Jumat Kliwon, pasti yang terlintas di benak banyak orang adalah suasana mistis. Tidak sedikit masyarakat Jawa yang menganggap Jumat Kliwon sebagai hari paling sakral, bahkan paling angker, dibanding pasaran lainnya. Kenapa? Karena hari ini dipercaya sebagai pertemuan dua energi besar. Hari Jumat yang dalam Islam disebut hari penuh berkah, dan pasaran Kliwon yang syarat makna spiritual serta kekuatan gaib. Nah, orang yang lahir di Jumat Kliwon otomatis membawa gabungan dua kekuatan itu dalam dirinya. Inilah yang membuat weton ini sering disebut sakti mandraguna, sulit ditembus oleh serangan gaib apapun, baik santet, teluh, maupun guna-guna. Bayangkan sebuah rumah yang dikelilingi pagar tinggi, ditambah anjing penjaga, ditambah lagi kamera CCTV di setiap sudut. Rumah seperti itu nyaris mustahil bisa dimasuki maling. Begitu pula dengan orang lahir Jumat Kliwon, batinnya sudah dipagari sejak lahir. Dalam tradisi Jawa, orang Jumat Kliwon disebut punya tameng alami. Artinya, meski tidak belajar ilmu kebatinan secara khusus, tubuhnya seperti memantulkan energi negatif yang diarahkan kepadanya. Bahkan, banyak cerita yang menyebutkan, kalau ada orang sakti mencoba menyantet mereka, santet itu justru berbalik ke pengirimnya. Ada kisah dari sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang lelaki lahir Jumat Kliwon, hidup sederhana sebagai petani. Karena sifat jujurnya, banyak orang suka padanya. Tapi tentu saja, dalam kehidupan selalu ada orang yang iri. Suatu malam, ada dukun kiriman yang mencoba mengirim teluh lewat boneka jerami dan mantra-mantra tertentu. Anehnya, beberapa hari kemudian, si lelaki tetap sehat, bekerja seperti biasa di sawah, sementara justru dukun pengirimnya jatuh sakit keras. Orang-orang desa yakin, itu karena energi Jumat Kliwon memantulkan serangan tersebut. Fenomena semacam ini bukan cuma cerita kosong. Banyak orang tua Jawa percaya, Jumat Kliwon itu, pancer jagat, pusat energi alam. Mereka yang lahir di sini seperti punya sambungan langsung dengan kekuatan semesta. Jadi, ketika ada energi asing yang mencoba masuk, alam sendiri yang menolaknya. Selain soal perlindungan dari santet,
Orang Jumat Kliwon juga dikenal punya kekuatan batin yang tajam. Mereka peka terhadap firasat. Kadang sebelum sesuatu terjadi, mereka sudah merasakan tanda-tandanya. Misalnya, gelisah tanpa sebab, lalu ternyata ada kabar penting datang. Atau bermimpi simbol-simbol aneh yang kemudian terbukti maknanya. Inilah yang membuat mereka sering dijadikan tempat bertanya atau meminta pendapat dalam hal penting. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Jumat Kliwon sering terlihat kalem, tidak banyak bicara, bahkan cenderung menyendiri. Tapi jangan salah, di balik diamnya ada aura besar yang membuat orang lain segan. Tatapan matanya kadang bisa menembus hati lawan bicara. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung bobot yang sulit dibantah. Tak heran, banyak pemimpin spiritual, kiai, atau tokoh adat lahir di Jumat Kliwon. Karisma mereka bukan karena belajar berbicara lantang, tapi karena aura batin yang menyelimuti sejak lahir. Dan karisma inilah yang juga menjadi bagian dari perisai gaib mereka. Siapa yang berniat jahat, biasanya akan mundur sebelum berani bertindak. Namun, dulurku, bukan berarti orang Jumat Kliwon harus merasa kebal dan sombong. Ingatlah, tameng gaib ini akan semakin kuat kalau mereka hidup dengan jalan kebaikan, rajin beribadah, dan menjaga hati. Sebaliknya, kalau mereka memilih jalan gelap, energi besar itu bisa jadi bumerang. Banyak cerita orang Jumat Kliwon yang hidupnya sengsara, karena menyalahgunakan karunia ini untuk kesombongan atau merugikan orang lain. Ibarat pedang bermata dua, kekuatan Jumat Kliwon bisa melindungi sekaligus melukai. Semua tergantung bagaimana pemiliknya menggunakannya. Kalau kamu lahir di Jumat Kliwon, bersyukurlah. Kamu membawa perisai alami yang membuatmu sulit ditembus santet. Tapi jangan berhenti di situ. Jadikanlah kekuatan itu sebagai benteng, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk melindungi orang-orang yang kamu cintai. Karena hakikat sejati dari kesaktian adalah menjadi cahaya bagi sesama, bukan untuk menindas. Weton ketiga, Minggu Pahing Lur api gaib yang membakar santet. Dulurku, kalau Jumat Kliwon adalah benteng gaib dan Rabu Pon adalah pagar pelindung keluarga, maka Minggu Pahing adalah api yang membakar habis setiap energi jahat yang mendekat. Inilah salah satu weton yang paling ditakuti para dukun santet dan orang-orang yang iri hati. Mengapa demikian? Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu dianggap sebagai hari yang penuh kekuatan lahir, penuh energi vital, penuh daya kepemimpinan. Sementara Pahing adalah pasaran yang diliputi aura spiritual dan memiliki unsur api yang kuat. Ketika dua energi ini bertemu, lahirlah pribadi yang seperti kobaran api, terang, panas, dan mustahil dipadamkan dengan mudah. Karena itu, orang yang lahir di Minggu Pahing ibarat punya benteng api gaib. Santet, teluh, atau guna-guna yang dikirimkan, bukannya menembus tubuh mereka, tapi justru terbakar habis sebelum sampai. Bahkan, banyak kisah yang menyebutkan, energi negatif itu bisa berbalik ke pengirimnya, lebih panas dan lebih menyakitkan. Ada cerita dari sebuah desa di Jawa Timur. Seorang wanita lahir Minggu Pahing menjadi sasaran iri hati karena dagangannya selalu laris. Beberapa orang mencoba mengirimkan teluh agar usahanya hancur. Tapi apa yang terjadi? Wanita itu tetap sehat. Dagangannya malah semakin laris, dan sebaliknya, orang-orang yang mengirim teluh justru mengalami kesialan beruntun. Dari situ muncul pepatah di desa itu, aja wani nyoba-nyoba wong Minggu Pahing, i esok kualat uripmu. Jangan berani macam-macam dengan orang Minggu Pahing, hidupmu bisa celaka. Dulurku, orang Minggu Pahing memang membawa energi yang berbeda. Mereka biasanya punya kepribadian tegas, berani, dan tidak suka diperlakukan semena-mena. Kalau ada yang mencoba menindas, mereka akan melawan habis-habisan. Sikap mental seperti ini pun ikut memperkuat api gaib yang sudah mereka bawa sejak lahir. Tidak heran kalau mereka jarang jadi korban, karena orang pun segan mencoba mengganggu. Namun, jangan dikira Minggu Pahing hanya keras dan penuh amarah. Di balik sifat api mereka, ada pula cahaya yang bisa menghangatkan. Mereka bisa jadi pemimpin yang melindungi, teman yang setia, atau pasangan yang penuh perhatian. Seperti api, kalau diarahkan dengan baik, bisa menerangi dan memberi kehidupan. Tapi kalau dibiarkan lepas kendali, bisa membakar apa saja. Karena itu, leluhur Jawa sering mengingatkan, orang Minggu Pahing harus pandai menjaga hati.
Energi besar yang mereka bawa bisa jadi berkah luar biasa, tapi juga bisa jadi kutukan kalau salah jalan. Kalau mereka hidup dengan niat baik, rajin berdoa, dan suka menolong, maka apinya akan jadi cahaya pelindung bagi banyak orang. Tapi kalau mereka suka marah, sombong, dan serakah, maka api itu bisa membakar dirinya sendiri. Ada contoh menarik lain. Seorang laki-laki Minggu Pahing dikenal sebagai sosok yang keras kepala, tapi sangat disegani di desanya. Suatu ketika, ada orang yang mencoba mengirimkan santet karena masalah warisan. Anehnya, bukan dia yang sakit, tapi justru pengirimnya yang jatuh sakit parah sampai berhari-hari. Orang-orang pun percaya, itu akibat pantulan energi api Minggu Pahing. Dalam kehidupan sosial, orang Minggu Pahing juga sering dianggap sebagai penjaga alami. Mereka bisa jadi benteng bagi teman-temannya. Misalnya, ketika ada teman yang kena gangguan gaib, orang Minggu Pahing bisa hadir dan entah bagaimana suasana langsung jadi tenang. Ada semacam getaran panas yang membuat energi negatif tidak betah berlama-lama. Bahkan dalam percintaan, aura Minggu Pahing ini terasa kuat. Mereka biasanya punya magnet yang membuat orang sulit menolak. Karisma mereka ibarat nyala api yang menarik ngengat untuk mendekat. Namun, pasangan mereka harus siap menghadapi sifat tegas dan keras yang kadang muncul. Dulurku, bisa kita simpulkan bahwa misteri Minggu Pahing adalah mereka lahir dengan api gaib yang membakar setiap santet dan teluh. Inilah yang membuat mereka mustahil disentuh ilmu hitam. Justru siapa yang berani mengganggu, akan kena balikannya. Kalau kamu lahir di Minggu Pahing, bersyukurlah. Kamu membawa energi besar yang bisa jadi pelindung. Tapi ingat, api itu harus dijaga. Jangan biarkan amarah atau kesombongan menguasai, karena api yang tidak terkendali bisa membakar pemiliknya sendiri. Gunakanlah kekuatanmu untuk melindungi keluarga, menolong sesama, dan menjadi cahaya yang menerangi sekitar. Kesaktian sejati bukan soal kebal santet, tapi soal bagaimana kamu bisa menjadi pelindung bagi orang lain. Dulurku, setelah kita mengupas panjang lebar tadi, kita bisa menarik benang merah bahwa ternyata weton bukan sekadar hitungan hari lahir biasa. Dalam tradisi Jawa, weton adalah cerminan perjalanan hidup, karakter, bahkan perlindungan gaib yang menyertai seseorang. Hari ini kita sudah membahas tentang 3 weton sakti mandraguna yang mustahil bisa disantet. Pertama, Jumat Kliwon, sang perisai gaib. Mereka yang lahir di sini ibarat memiliki tameng alami. Santet, teluh, atau guna-guna yang dikirimkan tidak mampu menembus tubuhnya. Justru seringkali energi jahat itu berbalik mengenai pengirimnya. Kekuatan mereka bukan hanya karena lahir di hari yang sakral, tapi juga karena membawa karisma batin yang membuat orang segan bahkan sebelum berbuat jahat. Kedua, Rabu Pon, sang penjaga keluarga. Mereka lahir dengan aura pelindung, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah mengapa dalam keluarga yang ada Rabu Pon, seringkali jarang sekali terkena gangguan gaib. Mereka ibarat pagar hidup, pagar urip, yang menjaga harmoni dan keselamatan bagi banyak orang. Ketiga, Minggu Pahing, api gaib yang membakar. Orang Minggu Pahing membawa energi besar yang panas dan kuat. Santet atau teluh yang dikirim bukan hanya gagal, tapi bisa terbakar habis oleh aura mereka. Bahkan seringkali berbalik mengenai pengirimnya. Mereka ibarat api, bisa menghangatkan dan menerangi kalau dijaga dengan baik, tapi juga bisa membakar kalau tidak dikendalikan. Dulurku, inilah 3 weton yang sejak dulu dipercaya mustahil bisa disantet. Tapi satu hal yang perlu kita renungkan bersama, kesaktian bukanlah alasan untuk sombong. Justru semakin besar karunia yang kita bawa, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Leluhur Jawa selalu memberi pesan bijak, kuat ojo dumeh, sakti ojo mateni. Artinya, meskipun kita kuat dan sakti, jangan pernah berlaku sewenang-wenang. Karena sejatinya, kesaktian itu akan memudar kalau digunakan untuk hal buruk. Sebaliknya, ia akan semakin terang kalau dipakai untuk kebaikan, doa, dan melindungi orang lain. Kalau kamu termasuk lahir di salah satu weton ini, bersyukurlah. Itu berarti kamu membawa perisai alami yang bisa melindungi. Tapi gunakanlah kekuatan itu dengan bijak. Jangan pernah meremehkan doa, karena doa adalah bahan bakar yang menjaga energi positif tetap menyala. Dan bagi kamu yang lahir di weton lain, jangan merasa kecil hati.
Ingat, setiap orang lahir dengan keistimewaannya masing-masing. Bisa jadi, kamu bukan salah satu dari 3 weton ini, tapi kamu diberi kelebihan lain. Mungkin berupa kelembutan hati, rezeki yang luas, atau karisma yang menenangkan. Yang terpenting bukanlah wetonmu apa, tapi bagaimana kamu menjaga hatimu, perilakumu, dan kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Nah dulurku, demikian pembahasan kita kali ini tentang 3 weton sakti mandraguna, mustahil bisa disantet. Semoga cerita ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga memberi motivasi agar kita semua lebih sadar akan anugerah yang kita bawa sejak lahir. Kalau menurut kalian, weton mana yang paling sakti dan cocok dengan orang yang kalian kenal? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada sahabat lain yang lahir di weton sama, dan bisa saling berbagi pengalaman. Jangan lupa ya, klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Share video ini ke teman dan keluarga, terutama yang lahir di weton Jumat Kliwon, Rabu Pon, atau Minggu Pahing. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar weton, primbon, dan misteri kehidupan Jawa lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar. Semoga dengan itu, hati kita semakin tenang, hidup kita semakin berkah, dan perlindungan dari Tuhan selalu menyertai langkah kita. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, dulurku.